Hujan gerimis menggantung di langit Jakarta sore itu, seperti isak yang enggan jatuh, tertahan antara langit dan bumi, antara harga diri dan kelelahan. Aku, Nadia Sari, melangkah keluar dari gedung Menara Prima di kawasan Sudirman. Tubuhku dibalut kebaya encim modern berwarna gading dengan sulaman benang emas yang menyala di bawah lampu kota. Di pundakku, tas Hermes Birkin edisi terbatas. Hadiah ulang tahunku sendiri karena tidak ada yang layak memberikannya. Di belakangku, mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap menunggu. Sopir berdiri tegap dengan payung besar siap menaungi langkahku. Telepon bergetar di dalam tas. Aku tahu siapa, sebelum layar pun menyala. Nadia, ayah kolaps lagi. Dokter bilang harus masuk ICU hari ini juga. Kurang lebih 60 juta. Suara Dimas terdengar gugup. Tapi ada semacam kebiasaan dalam nada itu, seperti pesan otomatis yang diulang setiap 3 bulan. Aku menarik napas dalam. Di rumah sakit mana? Apakah sudah ada diagnosa pasti? Di Sukabumi. Dokter desa bilang jantungnya melemah. Katanya kalau nggak segera ditangani, bisa bahaya. Suaranya bergetar, tapi matanya tak menatapku langsung, karena kami tak pernah bertemu langsung saat dia meminta uang. Selalu lewat telepon, selalu saat aku selesai rapat penting, selalu ketika aku paling lelah. Baik, transfer sekarang, jawabku singkat. Tak ada protes, tak ada pertanyaan lebih lanjut. Aku sudah terlalu hafal skenarionya. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke jok kulit Italia yang dingin. Di luar, Jakarta berlari, kota yang tak pernah tidur, tempat aku membangun segalanya dari nol. Anak perempuan dari keluarga guru SMP di Bandung ini kini menjadi manajer investasi termuda di PT Citra Global Capital. Tapi di rumah mertua, aku bukan siapa-siapa. Hanya istri Dimas. Hanya dompet berjalan. Hanya bayangan di balik nama suamiku yang tak pernah bersinar sendiri. Minggu depan, aku harus menghadiri arisan keluarga mertua di Sukabumi. Ibu Ratna, ibu mertuaku, sudah menekankanku lewat WhatsApp. Jangan lupa bawa kue tradisional. Jangan beli di hotel. Kita ini keluarga sederhana, bukan kayak orang Jakarta yang so eksklusif. Aku tersenyum getir. Padahal, 2 minggu lalu, aku baru saja membiayai renovasi total rumah mereka, termasuk kolam ikan koi, teras kayu jati Jepara, dan dapur modern yang harganya setara dengan UMR desa itu selama 3 tahun. Tapi tidak cukup. Tidak pernah cukup. Aku menyalakan AC lebih dingin. Di layar ponsel, notifikasi transfer keluar, 60.000 ke rekening Dimas Wijaya. Sekejap, angka di rekening pribadiku berkurang, tapi hatiku yang lebih terkuras. Sore itu, aku tiba di rumah masa kecilku di Bandung. Ibuku yang menderita diabetes dan gangguan ginjal, duduk di beranda dengan selimut tipis di pangkuan. Matanya menerawang ke kebun belakang yang dulu penuh bunga krisan. Sekarang hanya rerumputan liar. Sudah datang, Nak. Suaranya parau. Iya, Bu, jawabku, berlutut di hadapannya dan memeluk erat. Aroma obat dan kopi tubruk menyatu di pelukan itu, hangat, tulus, tanpa syarat. Kenapa wajahmu murung? Tanyanya, mengusap rambutku. Aku capek, Bu, bisikku, suara bergetar. Aku capek jadi pahlawan tanpa medali, capek dicintai hanya saat dompetku terbuka. Ibuku tak menjawab. Ia hanya memeluk lebih erat, seperti dulu saat aku pulang sekolah menangis karena dihina teman. Di pelukannya aku merasa manusia, bukan alat. Bukan ATM, bukan simbol status. Malam itu aku tidur di kamar masa kecilku. Di dinding masih tergantung foto wisuda S1-ku di Universitas Padjadjaran. Mata bersinar, jas toga rapi, senyum penuh harapan. Aku bertanya dalam hati, apakah ini yang kau impikan, Nadia? Menjadi tulang punggung keluarga yang tak pernah menghargaimu? Besok pagi, aku akan kembali ke Jakarta. Tapi lusa, aku harus pergi ke Sukabumi. Mengenakan kebaya sutra mewah yang kubeli dari desainer ternama, membawa cek renovasi rumah, dan duduk di antara tawa para tetangga yang memuji Dimas, beruntung punya istri sukses. Sementara Ibu Ratna tersenyum sinis, dan berkata pelan di telingaku, sayang, Bella dulu bisa bikin kue lapis sendiri. Kamu cuma bisa beli di Ritz-Carlton, ya?
Aku akan tersenyum. Tapi dalam diam, sesuatu mulai retak. Bukan kemarahan yang tumbuh, bukan dendam, tapi pertanyaan yang semakin keras. Apakah aku harus terus membayar harga diriku? Dengan uang? Dan kali ini, jawabannya mulai terasa berbeda. Matahari Sukabumi menyengat pagi itu, tapi tubuhku terasa dingin, seperti es yang menyusup dari dalam tulang. Aku datang bukan dengan tas belanja, tapi dengan map coklat tebal berisi cek renovasi senilai 285 juta. Angka yang kudapatkan setelah menjual saham pribadiku di proyek infrastruktur Banten. Aku tak pernah meminta balas jasa. Tapi hari ini, aku datang juga karena satu alasan. Ayah mertua Pak Hartono, kemarin batuk darah. Atau begitu kata Dimas lewat pesan suara yang penuh dramatisasi. Rumah mertua kini bersinar. Lantai marmer lokal menggantikan semen retak. Teras kayu jati Jepara menjulur ke halaman belakang. Tempat kolam koi Jepang berkilauan diterpa cahaya matahari. Lampu gantung tembaga menggantung di ruang tamu. Tak semewah chandelier di ballroom hotelku, tapi cukup membuat tetangga berdecak kagum. Aku mengenakan dress hitam, rancangan Anne Avanti. Potongan align sederhana, namun menjulang elegan, dipadukan dengan selendang sutra merah marun, bermotif parang yang melingkar di bahu. Sepatu heelsku berderit pelan di atas marmer, seolah suara itu satu-satunya yang berani bersuara di tengah keheningan keluarga ini. Ibu Ratna menyambutku dengan senyum kaku. Wah, Nadia datang. Pasti capek ya naik mobil mewah dari Jakarta cuman buat kasih cek? Aku tak menjawab. Aku tahu nada itu, sarkasme yang dibungkus keramahan desa. Aku menyerahkan map. Dimas menerimanya dengan gugup, matanya menghindar. Terima kasih dia, katanya, memanggilku dengan nama panggilan kecil yang dulu kugunakan hanya di kampung. Tapi kini terasa seperti lelucon. Siapa dia? Aku Nadia Sari, CEO, investor. Wanita yang membangun hidupnya dari nol. Bukan dia yang dulu dianggap cukup jadi guru TK. Di meja ruang tamu, ada bingkai foto baru. Foto Bella, mantan kekasih Dimas. Tersenyum manis di depan warung kue tradisional. Di bawahnya, stiker bertuliskan, Bella yang selalu ingat sedekah untuk warga setiap Idul Fitri. Aku menatap foto itu. Wajahnya cantik, sederhana, berkebaya lengan panjang, rambut dikonde rapi. Tapi yang menusuk bukan wajahnya, melainkan fakta bahwa foto itu ditempatkan tepat di sebelah foto pernikahanku dan Dimas. Kamu lihat, Bella kemarin kasih uang 5 juta buat bantu renovasi musala. Kata Ibu Ratna sambil menyuguhkan teh tubruk. Tanpa gula, tahu aku tak suka manis. Tapi kali ini, pahitnya terasa seperti hinaan. Dia bilang, keluarga Dimas itu keluarga saya juga. Kamu cuma kasih uang. Tapi hatimu tidak pernah ada di sini. Aku menahan napas. Jari-jariku menggenggam erat tas kulitku. Aku ingin berteriak. Aku yang bayar semua ini. Aku yang tidur 3 jam seminggu demi rapat dini hari. Aku yang menahan sakit perut karena telat makan, tapi tetap transfer uang saat kau bilang ayahmu sesak napas. Tapi aku diam. Karena aku tahu, di mata mereka, suaraku tak akan didengar. Aku hanyalah suara dari dompet. Sore itu, sebelum pulang, aku mencoba menemui Pak Hartono di kamarnya. Ia duduk di kursi rotan, membaca koran lama, batuk sesekali. Tapi tak ada tanda kolaps, tak ada sesak ekstrem. Aku duduk di sampingnya. Ayah, sudah periksa ke dokter spesialis jantung belum? Ia menggeleng pelan. Dokter desa bilang cukup istirahat. Dimas yang bilang jantungku bermasalah. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tapi Dimas bilang, ayah harus di ICU. Pak Hartono menatapku. Matanya redup. Nadia, aku nggak tega bilang ini. Tapi, aku takut ke Jakarta. Takut biayanya besar. Takut jadi beban. Jadi aku bilang ke Dimas, bilang aja ke Nadia kalau aku sakit parah, biar dia kasih uang buat keperluan lain. Tapi aku nggak nyangka, dia benar-benar bilang aku kritis. Aku menatapnya, terguncang. Keperluan lain? Tanyaku perlahan. Ia mengangguk, malu. Beli motor buat Rian, bayar DP butik Bella. Darahku membeku.
Di perjalanan pulang ke Jakarta, aku menatap langit senja yang memerah seperti luka terbuka. Rolls-Royce melaju di jalur tol, tapi hatiku terjebak di desa itu. Di antara senyum palsu, foto mantan, dan kebohongan yang dibungkus dengan kata darurat keluarga. Aku menyalakan playlist klasik Chopin Nocturne, tapi suara piano tak mampu menenangkan gemuruh di dadaku. Malam itu, setelah mandi air hangat di apartemenku yang megah di Menteng, aku duduk di depan laptop. Aku membuka akun bank pribadiku. Selama 6 bulan terakhir, total transfer ke rekening Dimas mencapai 427 juta. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya, apa yang kudapatkan selain penghinaan? Tapi malam itu juga, aku membuat keputusan diam-diam. Aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keluarga ini. Bukan karena dendam, tapi karena harga diriku mulai berbicara. Dan suaranya, kali ini tak bisa diabaikan. Jakarta malam itu berkedip seperti permata hitam yang disusun tak beraturan. Lampu gedung, klakson taksi, kilatan neon dari billboard iklan parfum. Aku duduk di balkon apartemenku yang menghadap ke Monas, secangkir teh chamomile di tangan. Tubuh masih mengenakan blouse sutra ivory dan celana white leg hitam yang kugunakan sepanjang hari rapat di kantor. Di belakangku, ruang tamu mewah dengan lukisan kontemporer dan sofa kulit Italia terasa hampa. Sepi, sunyi, seperti hatiku yang mulai retak. 3 hari sejak pulang dari Sukabumi, aku mendapat notifikasi yang membuatku terdiam. Transaksi kartu kredit, 2024 Gunung Nepamepedo ribu. Merchant, Kawasaki Motor, dealer Bandung. Tanggal 12 April 2025. Pemegang kartu, Nadia Sari. Pengguna, Dimas Wijaya. Aku tak pernah memberi izin, tak pernah tahu. Tapi kartuku, yang kusimpan di laci kamar tidur, telah digunakan. Aku cepat-cepat memeriksa laci. Kartu itu masih di sana. Tapi fotokopi kartu, PIN, semuanya pernah kuberikan padanya saat aku sakit demam setahun lalu. Saat aku percaya bahwa suamiku akan menjagaku, bukan menguras aku. Aku meneleponnya. Suara Dimas terdengar dari balik hiruk-pikuk warung kopi di desa. Kamu pakai kartuku tanpa izin? Tanyaku, suara datar, dingin. Nadia, jangan marah dulu. Itu DP buat motor Rian. Dia butuh buat antar jemput adik ke sekolah. Lagian, kamu kan punya banyak kartu. Banyak kartu bukan berarti boleh kau gunakan seenaknya. Itu uangku, hasil kerja kerasku, bukan uang keluarga. Keluarga? Kamu pikir aku nggak malu minta uang terus? Suaranya naik. Tapi ini keluargaku. Ayah sakit, ibu stres, Rian butuh masa depan. Kalau kamu nggak mau bantu, ya jangan nikah sama aku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau bedah. Karena aku tahu, di balik amarah itu ia tak benar-benar marah. Ia hanya ingin aku diam. Takut aku mulai bertanya. Aku menutup telepon tanpa kata. Di kamar mandi mewahku yang dindingnya dilapisi marmer Carrara, aku menangis. Air mata jatuh ke wastafel emas, lalu mengalir ke saluran, lenyap tanpa jejak. Seperti harga diriku selama ini. Malam itu, setelah menenangkan diri, aku mengambil keputusan. Aku tak akan menyerang, tak akan berteriak, tak akan menghina balik. Aku akan mengamati. Aku membeli hardware keylogger kecil dari toko teknologi di Mangga 2. Malam berikutnya, saat Dimas datang ke Jakarta, katanya rindu, aku menyambutnya dengan pelukan hangat dan masakan kesukaannya, soto Betawi. Aku membiarkannya menggunakan laptop pribadiku di ruang kerja, dengan alasan koneksi Wi-Fi lebih stabil. Saat ia tertidur pulas di ranjang king size kami, aku menyelinap masuk. Di balik keyboard laptopnya, kuselipkan perangkat kecil itu. Lalu aku pasang screen recording software yang berjalan diam-diam setiap kali laptop dinyalakan. Aku tak tahu apakah ini salah. Tapi aku tahu, jika aku terus diam, aku akan mati perlahan-lahan. Bukan secara fisik, tapi sebagai manusia. 2 hari kemudian, Ibu Ratna mengirim video pendek via WhatsApp grup keluarga. Di video itu, Bella sedang membagikan nasi bungkus ke warga sekitar rumah mertua. Tulisan di layar. Bella, anak baik yang tak pernah lupa akar. Di bawahnya, Ibu Ratna menulis, kalau Nadia mau bantu, jangan cuma kirim uang. Datang ke sini, bantu masak, bagi-bagi makanan, baru kelihatan hatinya.
Aku menatap layar, lalu membalas dengan satu kata. Baik, Bu. Tapi dalam hati aku bersumpah, aku akan datang. Tapi bukan untuk memasak. Aku akan datang untuk membongkar. Malam-malam berikutnya, aku memeriksa rekaman layar dari laptop Dimas. Aku melihatnya membuka WhatsApp, berbicara dengan Bella. Jangan khawatir, Nadia lagi sibuk. Dia nggak akan tahu kita jalan ke Lembang minggu depan. Aku melihat dia membuka rekening bersama, bukan dengan aku, tapi dengan Bella, atas nama usaha butik Citra. Aku melihat transfer bulanan, 12.002. Merain setiap tanggal 5, sejak 8 bulan lalu. Aku juga melihat percakapan dengan Rian. Motor ninjanya udah sampai. Jangan bilang siapa-siapa, apalagi Nadia. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah folder tersembunyi di desktopnya. Namanya sederhana, tapi begitu kubuka, dunia seolah runtuh. Cash flow bantuan Nadia. Di dalamnya, satu file Excel. Kolom pertama, tanggal. Kolom kedua, alasan darurat. Kolom ketiga, jumlah, RPA. Kolom keempat, tujuan penggunaan sebenarnya. Contohnya, 12 Jan 2025, ayah kritis butuh ICU. 75.000. Ribana, DP liburan Bella ke Bali. 3 Maret 2025, rumah kebanjiran. 35.000. Tribua, renovasi butik Bella di Bandung. 10 April 2025, Rian butuh biaya kuliah. 2 permohonan 8.000. Munibu, full payment Kawasaki Ninja. Aku duduk membeku. Napasku tersendat. Tangan gemetar. Aku menatap cermin di depanku. Wanita berkebaya sutra, rambut disanggul rapi, wajah sempurna berkat skincare mahal. Tapi di balik itu, aku hanyalah alat, rekening, pemain latar dalam drama keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan bukan uangnya, tapi kepercayaan yang kupercayakan, dikhianati tanpa rasa bersalah. Malam itu, aku tak menangis lagi, karena air mata sudah tak cukup. Yang kubutuhkan sekarang adalah bukti dan rencana, karena aku tahu akan ada pesta ulang tahun Ibu Ratna bulan depan. Semua keluarga besar akan datang, termasuk Bella. Termasuk tetangga yang selama ini memujiku beruntung punya istri sukses. Padahal yang mereka lihat hanyalah bayangan palsu. Aku akan datang ke pesta itu. Tapi bukan sebagai korban. Aku akan datang sebagai hakim. Dan kali ini, aku yang akan menentukan siapa yang layak dihormati, dan siapa yang hanya bermain di atas lumpur keluarga sambil menginjak permata. Malam itu, Jakarta hening seperti kuburan yang baru dikubur rahasia. Hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca tinggi apartemenku, menciptakan bayangan goyah dari lampu kota yang tersebar seperti bintang jatuh. Aku duduk di ruang kerja pribadiku. Meja kayu jati gelap, 2 monitor menyala redup, dan secangkir kopi hitam yang sudah dingin sejak 3 jam lalu. Di depanku, laptop Dimas yang sengaja kuminta dipinjam untuk presentasi kerja, terbuka. Layarnya menampilkan halaman login Windows. Aku memasukkan password yang kuhafal sejak pertama kali menikah. Bella 2018. Perutku mual. Tapi aku tak berhenti. Aku sudah mengunduh semua data dari keylogger dan screen recorder. Tapi malam ini, aku butuh lebih. Aku butuh bukti utuh. Aku butuh melihat wajah kebohongan itu dari dalam. Dengan jemari gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang terlalu lama ditahan. Aku membuka folder cash flow bantuan Nadia lagi. Kali ini, aku ekspor semua datanya ke flash drive emas berlogo Hermes yang kusimpan di laci rahasia. Lalu aku cetak. Lembar demi lembar, setiap angka, setiap alasan palsu, setiap pengkhianatan yang dikemas sebagai kebutuhan keluarga. Di halaman terakhir file Excel, ada catatan kecil di kolom komentar. Jangan kasih tahu Nadia. Dia nggak boleh tahu ayah sehat, biar terus ngasih duit. Lagian, dia CEO, duitnya nggak bakal habis. Aku menatap kalimat itu. Lalu, perlahan, aku meremas kertas itu di genggamku. Kencang, sampai menjadi bola kecil yang menggenggam semua rasa maluku selama ini. Tapi aku tak berhenti di situ. Aku membuka folder lain. Foto pribadi. Di dalamnya, puluhan foto Bella. Berlibur di Gili Trawangan, berpose di depan butik barunya di Dago, tertawa di atas kapal pesiar sewaan di Danau Toba. Di salah satu foto, Dimas ada di sampingnya,
tangan di pinggang Bella, senyum lebar, tanpa beban. Di captionnya tertulis, "Akhirnya bisa liburan bareng kamu, sayang. Semoga Nadia sibuk terus, biar kita punya waktu lebih." Aku menutup folder itu. Napasku pendek, dadaku sesak. Tapi anehnya, aku tak menangis. Yang ada justru semacam ketenangan mengerikan, seperti angin sebelum badai benar-benar mengamuk. Keesokan paginya, aku mengenakan blazer putih dari desainer lokal dan celana high-waisted hitam. Rambutku disanggul rapi, wajahku flawless berkat makeup artis pribadiku. Aku naik Rolls-Royce menuju klinik kesehatan di kawasan Kebayoran Baru, tapi bukan untuk periksa diri. Aku menemui Dr. Lina, dokter keluarga yang pernah kurekomendasikan ke mertuaku setahun lalu. Ia menatapku dengan heran. "Nadia, ada apa kau datang sendiri?" "Ada yang ingin aku tanyakan, Dok," jawabku. Suara tenang tapi tajam. "Apakah Pak Hartono pernah periksa ke sini? Atau ke rumah sakit manapun di Jakarta?" Dr. Lina memeriksa sistem. Tidak ada rekam medis atas nama Hartono Wijaya di klinik kami. Bahkan tidak ada janji temu. Aku mengangguk. Lalu, aku meminta bantuan lebih jauh. "Bisakah dokter membantuku menghubungi dokter desa di Sukabumi? Atau minimal perawat puskesmas setempat?" Dr. Lina menatapku sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu sesuatu tak beres. 2 jam kemudian, aku menerima panggilan dari seorang perawat di puskesmas Cisaat. Namanya Santi. "Ibu Nadia, saya dengar dari Dr. Lina. Jadi Pak Hartono memang pernah datang ke sini, tapi hanya untuk cek tensi rutin. Tidak ada riwayat jantung, tidak ada kolaps, tidak ada ICU. Dia cuma batuk biasa, mungkin karena rokok. Tapi, katanya anaknya bilang kalau di Jakarta dia divonis jantung parah. Kami heran, soalnya di sini tidak ada tanda-tanda itu." Aku menutup telepon. Dunia berputar perlahan. Jadi, semua itu, semua darurat, semua kritis, semua hidup atau mati, adalah sandiwara. Drama murahan yang dipentaskan hanya untuk menguras rekeningku. Dan yang paling menyakitkan, ayah mertuaku, lelaki tua yang baik dan pendiam itu, dibiarkan menderita dalam kebohongan, hanya agar anaknya bisa membelikan motor sport dan liburan mewah untuk mantan kekasih. Malam itu, aku kembali ke apartemen. Tapi kali ini, aku tak sendirian. Aku mengundang seorang teman lama, Raka, pengacara korporat yang juga ahli forensik digital. Aku menunjukkan semua bukti, print out transfer, screenshot percakapan, rekaman suara, dan foto-foto. Raka mendengarkan dalam diam, lalu berkata pelan, "Ini bukan hanya penipuan finansial, Nadia. Ini manipulasi psikologis tingkat tinggi, dan kau punya cukup bukti untuk menggugat secara perdata, bahkan kriminal kalau kau mau." Aku menggeleng. "Bukan itu yang kuinginkan, Raka." "Lalu apa?" Aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta mulai memerah. Fajar akan datang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan orang bodoh yang bisa dimanipulasi selamanya. Aku ingin mereka merasakan malu di depan semua orang yang selama ini mereka pamerkan sebagai keluarga harmonis. Raka tersenyum tipis. "Kau punya acara besar ya?" Aku mengangguk. "Pesta ulang tahun Ibu Ratna, bulan depan. Mereka akan mengundang semua kerabat, tetangga, bahkan pejabat desa. Bella akan jadi bintang tamu. Dan aku berhenti sejenak. Lalu, suaraku tajam seperti kaca yang pecah. Aku akan jadi badai yang menghancurkan sandiwara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur nyenyak. Tak ada mimpi buruk. Tak ada rasa bersalah. Hanya satu keyakinan yang mengalir dalam nadiku. Kebenaran tak perlu berteriak. Tapi ketika ia bicara, dunia harus mendengar. Dan aku, Nadia Sari, akan menjadi suara itu. Pagi itu, Jakarta bangkit dengan gemuruh yang biasa. Klakson, deru angin, langkah kaki cepat di trotoar. Tapi di dalam mobilku, dunia terasa terhenti. Aku duduk di kursi belakang Rolls-Royce Phantom, mengenakan dress linen krem berpotongan longgar dari desainer Bandung, rambut dikuncir rendah, wajah tanpa makeup berat. Hari ini bukan hari untuk bersinar. Hari ini hari untuk mengamati.
Pesan dari Ibu Ratna masuk pukul 3 pagi. Nadia, jangan lupa datang ke pesta. Bella akan bawa kue lapis buatannya sendiri. Semoga kamu bawa sesuatu yang layak. Aku tak membalas. Aku hanya menyimpan screenshotnya ke folder bukti sosial di laptopku. Sejak malam pengungkapan di bab 4, aku tak lagi menangis, tak lagi marah. Aku masuk ke fase yang lebih berbahaya, ketenangan yang terukur. Setiap langkahku kini dihitung, setiap kata dipikirkan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah arsitek balas dendam yang tak meninggalkan bekas kekerasan, hanya kehancuran moral yang tak bisa diperbaiki. Pertama, aku menghubungi Pak Harun, sopir pribadiku yang sudah bekerja denganku sejak aku masih manajer junior. Lelaki paruh baya asal Garut itu setia, pendiam, dan tak pernah menanyakan urusan pribadiku. Pak Harun, kataku saat ia membawaku ke kantor, mulai minggu depan, saya ingin Bapak mengikuti suami saya. Catat semua tempat yang ia kunjungi, siapa yang ia temui, jam berapa ia datang dan pergi. Gunakan ponsel lama saya. Sudah saya pasang aplikasi GPS dan perekam suara. Pak Harun mengangguk tanpa banyak bicara. Siap, Bu Nadia. Aku percaya padanya. Karena di dunia ini, kesetiaan bukan diukur dari gelar atau kekayaan, tapi dari diam yang tak mengkhianati. Kedua, aku kembali ke Sukabumi, tapi bukan lewat jalur resmi. Aku menyewa mobil biasa, mengenakan kemeja katun putih dan celana jeans, rambut diikat biasa, tanpa perhiasan. Aku berjalan kaki dari warung kopi di pinggir jalan menuju rumah mertuaku, berpura-pura sebagai penjual kue keliling. Di saku, ponselku merekam. Di warung kopi Sukamulya, Ibu Ratna dan Bella duduk berdua. Meja di antara mereka penuh dengan teh panas dan gorengan. Aku duduk di meja pojok, memesan kopi tubruk. Jadi, nanti di pesta, kamu harus duduk di sebelah Dimas, kata Ibu Ratna, suaranya bersemangat. Biarkan Nadia lihat siapa yang benar-benar peduli pada keluarga ini. Bella tertawa kecil. Ibu selalu baik sama aku, padahal aku cuma mantan. Mantan, kamu lebih dari itu, Nak. Kamu anak yang tahu balas budi. Beda sama Nadia, cuma bisa kasih uang, tapi hatinya di Jakarta terus. Aku menunduk, menyesap kopi pahit. Tapi di dalam saku, jari telunjukku menekan tombol rekam lebih dalam. Lalu Bella berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Kalau Nadia tahu uangnya buat bayar DP butik aku, pasti dia marah besar. Ibu Ratna tertawa. Dia nggak berani. Dia takut dicap istri sombong. Lagian, siapa yang percaya CEO kaya kayak dia bakal dikibuli suami sendiri? Aku hampir tertawa, tapi aku menahan napas. Mereka meremehkanku. Itu kesalahan terbesar mereka. Karena orang yang diremehkan adalah orang yang paling berbahaya saat bangkit. Sore itu, aku kembali ke Jakarta. Di apartemenku, aku mendengarkan ulang rekaman itu. Lalu, aku gabungkan dengan bukti lain. Transfer ke rekening butik Citra Modis, atas nama Bella. Bukti DP motor Kawasaki Ninja untuk Rian. Kwitansi asli yang kudapatkan dari dealer setelah menyamar sebagai auditor pajak. Foto Dimas dan Bella di Lembang, lengkap dengan tanggal dan lokasi dari metadata gambar. Rekaman suara percakapan mereka tentang bagaimana mengelabui Nadia terus. Semua bukti ini kususun dalam satu folder digital bernama Pembongkaran, 17 Mei 2025. Tanggal itu, hari ulang tahun Ibu Ratna. Malam itu, aku menelepon ibuku di Bandung. Suaranya lemah, tapi tenang. Kamu baik-baik saja, Nak? Tanyanya. Iya, Bu, jawabku. Aku akan menghadiri pesta mertua bulan depan. Hati-hati, Nadia. Jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri demi membuktikan sesuatu pada orang yang tak layak. Aku terdiam, lalu pelan. Justru karena aku ingin menjaga diriku, Bu, aku harus pergi ke pesta itu. Ibuku mengerti. Ia hanya berkata, kalau kau harus berdiri di atas panggung, pastikan kau masih mengenali bayanganmu sendiri. Aku menutup telepon. Air mata menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur.
Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, masih ada satu tempat yang menerimaku utuh. Pelukan ibuku. Malam semakin larut. Aku berdiri di balkon, menatap langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Besok, aku akan mengirim undangan digital ke seluruh tamu pesta, dengan nama samaran, agar tak menimbulkan kecurigaan. Aku juga akan memesan sound system tambahan. Karena nanti, suaraku harus terdengar oleh semua orang. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan fisik. Hanya kebenaran yang disajikan dengan dingin, jelas, dan tak bisa dibantah. Aku tak ingin mereka hancur karena aku marah. Aku ingin mereka hancur karena mereka tahu mereka salah. Dan di balik semua ini, satu hal yang tak berubah. Aku tetap akan membayar perawatan Pak Hartono. Bukan karena aku lemah, tapi karena integritasku tak bisa dikotori oleh kejahatan mereka. Karena aku bukan mereka. Aku adalah Nadia Sari. Dan badai akan datang. Tenang, pasti, dan menghancurkan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat celah tirai sutra di kamar tidurku, menyentuh lantai marmer dengan kelembutan yang kontras dari apa yang akan terjadi malam ini. Aku duduk di depan cermin rias Louis XVI, perhiasan emas, kalung mutiara Mikimoto, anting drop berlian yang kuterima sebagai bonus tahun lalu. Di atas meja, tergeletak undangan resmi berlapis emas bertuliskan, "Dengan penuh syukur, kami mengundang Ibu Nadia Sari pada acara syukuran ulang tahun ke-62, Ibu Ratna Wijaya Minggu, 17 Mei 2025, pukul 18 Mondok. Di pendopo keluarga Wijaya, Sukabumi dress code, kebaya tradisional." Di bagian bawah, tulisan kecil dengan font berbeda, tangan Ibu Ratna sendiri, berbunyi, "Bella akan tampil membacakan puisi tentang cinta keluarga. Jangan lupa bawa kue buatanmu sendiri, ya sayang." Aku menyentuh kalung mutiara di leherku. Dingin, tapi jantungku membara. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari akhir dari sandiwara mereka. Sejak subuh, aku telah menyiapkan semuanya. Di dalam tas clutch berlapis sutra merah marun, warna yang dulu kugunakan saat wisuda S2 di London, tersimpan satu USB berwarna hitam. Di dalamnya, slide presentasi PowerPoint berjudul Transparansi Keluarga, video rekaman percakapan Ibu Ratna dan Bella di warung kopi bukti transfer, foto, kwitansi, dan catatan cash flow bantuan Nadia. Serta satu kalimat pembuka yang telah kuhafal sejak seminggu lalu. "Terima kasih Ibu Ratna. Karena hari ini aku tahu siapa yang sebenarnya mencuri uangku, harga diriku, dan kesehatan ayah sendiri. Aku tak akan marah, tak akan berteriak. Aku akan bicara dengan suara tenang. Semakin tenang, semakin menusuk. Pukul 15 pala, aku berangkat dari Jakarta. Tapi kali ini, bukan Rolls-Royce yang kugunakan. Aku menyewa Toyota Alphard hitam. Mewah, tapi tak mencolok seperti Phantom. Aku tak ingin kedatanganku jadi tontonan sebelum waktunya. Di dalam mobil, aku mengenakan kebaya modern berbahan silk organza berwarna emas tua dengan sulaman benang perak motif mega mendung Cirebon yang khusus kusulam ulang selama 3 minggu oleh pengrajin di Lasem. Di bawahnya, kain batik tulis parang rusak, simbol keteguhan yang tak bisa dihancurkan. Aku tahu Ibu Ratna akan memakai kebaya lawas, kain murah, tapi dipaksakan terlihat sederhana dan mulia. Bella akan mengenakan kebaya putih lengan panjang, rambut dikonde, wajah polos, seperti gadis desa yang tak pernah salah. Tapi hari ini, topeng mereka akan jatuh, dan semua orang akan melihat wajah aslinya. Saat mobilku memasuki gerbang desa, langit sudah memerah. Lentera kertas menggantung di sepanjang jalan menuju rumah mertua. Tenda putih besar membentang di halaman belakang, lengkap dengan lampu gantung tembaga, sound system profesional, dan meja buffet yang penuh dengan makanan tradisional. Semua dibiayai oleh uangku. Tamuku mulai berdatangan. Para tetangga, pejabat desa, sanak saudara jauh, bahkan kepala sekolah SMP tempat Dimas dulu belajar. Mereka semua tersenyum, berbisik, "Lihat, istri Dimas datang, pasti bawa hadiah mahal. Dia CEO loh, pasti pakai kebaya desainer." Aku tersenyum tipis. Tapi di dalam, aku menghitung detik. Di pendopo utama, Bella sudah duduk di kursi kehormatan,
di samping Ibu Ratna yang mengenakan kebaya hijau muda dan kalung mutiara palsu. Dimas berdiri di sampingnya, tertawa ringan, seolah tak ada beban di dunia. Lalu, matanya menangkapku. Senyumnya membeku. Ia tahu. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Tapi ia tak bergerak. Karena ia masih percaya bahwa aku terlalu lembut untuk menghancurkannya di depan umum. Ia salah. Aku melangkah masuk, heelsku berderit pelan di atas lantai kayu jati. Semua mata tertuju padaku. Bukan karena kaya, tapi karena kehadiranku terasa seperti badai yang datang tanpa suara. Ibu Ratna berdiri, menyambut dengan pelukan kaku. Wah, Nadia datang. Kebayanya bagus sekali. Beli di mana? Pasti mahal, ya? Aku tak melepaskan pelukannya, tapi aku berbisik pelan di telinganya. Malam ini ibu akan tahu berapa harga sebenarnya dari kebohongan yang ibu bangun selama ini. Ia menarik tubuhnya, menatapku dengan mata membelalak. Tapi aku sudah berpaling, menyerahkan map berisi cek untuk biaya perawatan Pak Hartono selama sebulan ke depan. Bukan karena aku harus, tapi karena aku memilih. Lalu, aku duduk di kursi yang disediakan, paling pojok, tapi dengan pandangan sempurna ke panggung utama. Acara dimulai. MC desa membuka dengan doa. Lalu, Ibu Ratna naik panggung, wajah berseri. Terima kasih semua yang datang, khususnya Bella, yang selalu setia pada keluarga ini, meski bukan bagian resminya. Dia yang mengajarkan pada kita semua, cinta sejati itu tak butuh status, cukup hati yang tulus. Tepuk tangan riuh. Bella menunduk, pura-pura malu. Lalu Ibu Ratna melanjutkan. Dan tentu saja, terima kasih pada Nadia, yang meski sibuk di Jakarta, masih mau datang. Meski, sayang sekali, kau tak pernah benar-benar masuk ke keluarga ini. Tertawa kecil mengalun dari para tamu. Sindiran halus yang mereka anggap lucu. Tapi aku tak tertawa. Aku hanya menatap jam tangan mewahku, jam 19.47. Waktunya tiba. Saat MC hendak memanggil Bella untuk membacakan puisi, aku berdiri. Maaf, ujarku. Suara tenang tapi menggema di sound system yang sengaja kusambungkan ke mic cadangan. Sebelum puisi dibacakan, saya ingin memberikan hadiah ulang tahun yang sedikit berbeda. Semua menoleh. Dimas berdiri. Bella pucat. Aku melangkah ke panggung, mengambil mic utama. Dan dengan tenang, aku berkata, terima kasih Ibu Ratna. Karena hari ini aku tahu siapa yang sebenarnya mencuri uangku, harga diriku, dan kesehatan ayah sendiri. Lalu, aku menyambungkan USB ke proyektor. Di layar besar yang awalnya menampilkan foto keluarga, muncul slide pertama. Cash flow, bantuan Nadia, kebohongan yang dibayar dengan uang asli. Di balikku, suara tepuk tangan berubah jadi bisikan panik. Badai telah tiba, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Lampu tenda yang awalnya hangat, berwarna kuning keemasan seperti pelukan, tiba-tiba terasa menusuk. Layar proyektor besar di belakangku menyala terang, memperlihatkan slide pertama. Foto screenshot rekening Dimas dengan keterangan merah menyala. 12 Januari 2025, transfer dari Nadia, 75.000 rupiah. Alasan, ayah kolaps, butuh ICU segera. Fakta, digunakan untuk DP liburan Bella ke Bali. Ruang pendopo yang penuh tawa dan desau kain kebaya seketika membeku. Udara seperti dipotong pisau. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Hanya suara proyektor yang berdengung pelan, seolah jantung pesta itu sendiri mulai berdetak tak karuan. Aku berdiri tegak di panggung, mic di tangan, kebaya emas tua berkilauan di bawah lampu gantung. Wajahku tenang, suaraku lebih tenang lagi. Sejak menikah 2 tahun lalu, kataku, memandang satu persatu wajah yang kini pucat, termasuk Dimas yang berdiri kaku di barisan depan. Saya telah mentransfer total 477 juta ke rekening suami saya. Semua dengan alasan darurat keluarga. Tapi malam ini, saya ingin menunjukkan pada Anda semua apa yang disebut darurat oleh mereka. Sebenarnya adalah kemewahan untuk orang lain. Slide berikutnya muncul. Foto Bella tersenyum di depan butik barunya di Bandung dengan tulisan, Butik Citra Modis.
didanai oleh transfer bulanan dari rekening Nadia. Lalu, video pendek diputar, rekaman suara Ibu Ratna dan Bella di warung kopi. Nadia nggak berani marah, dia takut dicap sombong. Tepuk tangan yang tadinya riuh berubah jadi bisikan malu. Beberapa tamu menunduk. Yang lain saling berpandangan, bingung harus percaya pada siapa. Kepala desa, yang duduk di kursi VIP, menarik napas dalam-dalam. Lalu slide berikutnya. Kwitansi pembelian Kawasaki Ninja 250 atas nama Rian, adik Dimas, dengan catatan. DP dibayar dari rekening Nadia, 10 April 2025. Alasan, biaya kuliah. Aku menatap Rian yang duduk di pojok, wajahnya memerah. Ia menunduk, tak berani menatapku. Lalu aku menatap Dimas. Langsung ke matanya. Kamu bilang ayahmu sekarat, tapi kenyataannya? Aku menekan tombol. Slide berikutnya muncul. Foto Pak Hartono, sehat, duduk di teras, minum kopi pagi, tanggal 15 April 2025. Dokter desa mengonfirmasi, tidak ada riwayat jantung, tidak ada ICU, tidak ada kolaps. Dimas mundur selangkah, bibirnya bergetar. Nadia, jangan di sini. Kenapa tidak di sini? Suaraku naik sedikit, tapi tetap terkendali. Kamu memilih tempat ini untuk memamerkan Bella sebagai wanita sejati. Maka izinkan aku memilih tempat ini untuk memperlihatkan kebenaran. Lalu, aku memutar rekaman terakhir. Suara Dimas sendiri berbisik ke Bella. Akhirnya bisa liburan bareng kamu, sayang. Semoga Nadia sibuk terus, biar kita punya waktu lebih. Bella menjerit pelan. Ia berdiri, ingin lari, tapi ibunya, yang datang dari Bandung, menarik lengannya. Wajahnya hancur malu. Ibu Ratna akhirnya angkat suara, suaranya gemetar. Kamu gila. Ini acara keluarga, bukan tempatmu pamer dendam. Aku menatapnya, mataku tak berkedip. Ini bukan dendam, Bu. Ini akuntabilitas. Anda mengajarkanku, kalau mau dihargai, harus tunjukkan kontribusi. Maka malam ini, saya tunjukkan kontribusi saya dan pengkhianatan Anda semua. Lalu, aku menarik napas dalam. Suaraku berubah. Lebih rendah, lebih dalam, seperti doa yang diucapkan di makam. Yang paling menyakitkan bukan uangnya, tapi fakta bahwa ayahmu, lelaki tua yang baik itu, dibiarkan menderita dalam kebohongan, hanya agar kalian bisa hidup mewah di atas punggungku. Aku berhenti sejenak. Lalu, perlahan, aku melepas kalung mutiara Mikimoto dari leherku. Aku letakkan di atas meja sebelah Mik. Inilah hadiah ulang tahunku untuk Ibu Ratna, kataku. Bukan emas, bukan permata, tapi kejujuran. Semoga ibu bisa tidur nyenyak setelah tahu berat dosa yang ibu tanggung. Lalu, aku turun dari panggung. Tapi sebelum melangkah keluar, aku berhenti di depan Dimas. Ia menatapku, mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Nadia. Aku terjebak. Aku memandangnya. Suamiku yang dulu kucintai, yang kulihat sebagai lelaki sederhana dengan mimpi besar. Sekarang, hanya bayangan lemah yang takut kehilangan dompetnya. Kamu tidak terjebak, Dimas, kataku pelan. Kamu memilih. Dan malam ini, aku memilih untuk berhenti membayar harga diriku dengan uang. Aku berjalan keluar. Di belakangku, tenda pesta yang megah kini berubah, jadi panggung kehancuran. Orang-orang berbisik, beberapa menangis, yang lain buru-buru pergi, malu terlibat. Tapi aku tak menoleh. Di luar, mobil Alphard menunggu. Aku membuka pintu, lalu berhenti sejenak. Aku menatap langit malam Sukabumi, berbintang, damai, seolah tak peduli pada drama yang baru saja meledak di bumi. Aku masuk ke mobil, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bebas. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya berhenti takut. Jakarta hujan saat aku kembali, bukan gerimis lembut seperti biasa, tapi hujan deras yang menghantam atap mobil seperti amarah langit yang baru saja dilepaskan. Aku duduk di kursi belakang Alphard, masih mengenakan kebaya emas tua yang kini terasa lebih seperti zirah, bukan pakaian pesta, tapi perlindungan dari dunia yang akhirnya kulawan.
Ponselku bergetar terus. Panggilan tak terjawab dari Dimas. 23 kali. Pesan dari Ibu Ratna. Kamu hancurkan keluargaku. Kamu gila. Ayah kolaps beneran sekarang. Datanglah Nadia. Aku tak membalas. Aku tahu taktik mereka. Setelah kebohongan terbongkar, mereka kembali menggunakan ayah sebagai kail. Tapi kali ini, aku tak akan terpancing. Karena aku tahu, kali ini mungkin ia benar-benar sakit. Dan justru karena itulah, aku harus datang. 2 hari setelah pesta pembongkaran, berita menyebar cepat di desa. Video rekaman, meski tak kusebarluaskan, telah bocor. Tetangga yang hadir menceritakan ulang. Bella kabur ke rumah orang tuanya di Bandung, konon malu setengah mati. Rian menjual motornya seharga setengah DP, hanya untuk bayar utang ke teman. Dimas dikabarkan tak keluar rumah selama 3 hari. Tapi yang paling mengkhawatirkan, Pak Hartono benar-benar kolaps. Bukan karena jantung, tapi stroke ringan akibat tekanan emosional. Ia pingsan setelah mendengar teriakan Ibu Ratna yang menyalahkan Nadia atas kehancuran keluarga. Aku menerima kabar itu dari Pak Harun yang masih mengawasi dari kejauhan. Hatiku berat, tapi aku tak marah. Karena Pak Hartono bukan pelaku. Ia korban, seperti aku. Aku segera menelepon Dr. Lina. Dok, tolong urus rujukan ke Rumah Sakit Jakarta. Saya akan tanggung semua biayanya. Kau yakin, Nadia? Setelah semua yang terjadi? Ya, jawabku tegas. Karena aku bukan mereka. Aku tak akan menghukum orang tua yang tak berdosa hanya karena anaknya jahat. Malam itu, aku tiba di rumah mertua, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, hanya dengan tas kecil berisi dokumen medis dan uang tunai. Rumah yang dulu megah kini terasa kosong, lampu redup, tak ada tawa, tak ada lentera kertas. Ibu Ratna membukakan pintu. Wajahnya kusam, rambut acak-acakan, kebaya hijau mudanya kusut, matanya menyipit saat melihatku. Kamu datang untuk menertawakan kami, ya? Katanya kasar. Aku menggeleng. Aku datang untuk ayah. Tanpa menunggu izin, aku masuk. Di kamar depan, Pak Hartono terbaring di dipan kayu. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat. Tangan kanannya sedikit lumpuh. Aku duduk di sampingnya. Perlahan, aku genggam tangannya yang masih hangat. Ayah, saya bawa dokter dari Jakarta. Besok kita bawa ayah ke sana. Biar dirawat dengan benar. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Lalu, pelan, bibirnya bergetar. Maafkan aku, nak. Aku nggak tega bilang sebelumnya. Tapi, aku tahu semua. Aku terdiam. Aku tahu Dimas bohong. Tapi aku takut. Takut kehilangan dia. Takut jadi beban. Air mataku jatuh. Bukan karena ia tahu. Tapi karena ia memilih diam. Dan dalam diam itu, ia kehilangan martabatnya sendiri. Itu bukan salah ayah, bisikku. Salah mereka yang memanfaatkan cinta ayah. Esok pagi, ambulans dari Jakarta datang. Bukan ambulans biasa, tapi unit VIP dengan perawat khusus. Warga berkumpul, berbisik-bisik. Tapi aku tak peduli. Aku membantu membaringkan Pak Hartono di brankar. Lalu menatap Ibu Ratna yang berdiri di teras. Wajahnya hancur. Aku akan bayar semua biayanya, kataku. Tapi ingat, ini bukan karena aku harus. Ini karena aku memilih. Lalu aku berbisik. Dan ini juga peringatan. Jangan pernah lagi gunakan ayah sebagai alasan untuk kebohonganmu. Di Rumah Sakit Jakarta, Pak Hartono dirawat di kamar kelas 1. Bukan VIP, bukan suite, tapi cukup nyaman. Aku datang setiap sore, duduk di sampingnya, membacakan koran, atau hanya diam. Tak ada kata maaf dari mulutku, tak ada tuntutan, hanya kehadiran. Suatu sore, dokter datang. Ibu Nadia, BPJS Pak Hartono belum aktif, tapi beliau meminta saya sampaikan. Dia malu pakai BPJS, katanya. Dulu sering menghina orang yang pakai itu. Aku menatap dokter, lalu tersenyum getir. Biarkan dia pakai BPJS sekarang, biar tahu manusia tak pernah kebal dari jatuh, dan bantuan negara bukan aib, itu hak. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna datang ke RS. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia duduk di kursi roda,
Stroke ringan menyerangnya juga, akibat stres berkepanjangan. Ia melihatku, lalu berkata pelan, "Dulu aku bilang BPJS itu buat orang miskin. Sekarang, aku hidup dari sana." Aku tak menjawab dengan sindiran. Aku hanya berkata, "Selamat datang di dunia nyata, Bu." Lalu aku menyerahkan satu amplop. Di dalamnya, surat cerai yang sudah ditandatangani. "Ini untuk Dimas. Tolong serahkan. Aku tak ingin bertemu dengannya lagi." Ibu Ratna menangis. Bukan karena kehilangan menantu, tapi karena kehilangan wajah, yang selama ini ia bangun dengan kebohongan. Sore itu, setelah hujan reda, aku berdiri di balkon RS, menatap Jakarta yang mulai bersinar. Di bawah, mobil-mobil berlalu. Orang-orang berlari mengejar hidup, dan aku tahu istana pasir mereka telah runtuh. Tapi dari reruntuhan itu, aku membangun sesuatu yang baru, bukan dendam, tapi kedamaian. Jakarta pagi itu berlari seperti biasa, cepat, tak peduli siapa yang tertinggal. Aku duduk di dalam Rolls-Royce Phantom, mengenakan blazer putih minimalis dan celana panjang berpotongan tajam, rambut disanggul rendah, wajah tanpa riasan berlebihan. Hari ini rapat penting, presentasi akuisisi baru di Sumatera. Tapi pikiranku tak sepenuhnya di sana. Sejak resmi bercerai 3 bulan lalu, hidupku berubah, bukan karena kehilangan Dimas, tapi karena kemenangan atas diriku sendiri. Aku tak lagi membiarkan rasa bersalah menggerogoti harga diriku. Dan yang paling penting, aku tak lagi membayar untuk sesuatu yang tak kumiliki. Cinta yang palsu, keluarga yang toksik, pengakuan yang tak pernah datang. Tapi karma, seperti sungai, selalu mengalir ke muara yang sama. Pukul 9:15, aku tiba di depan menara BCA. Sopirku, Pak Harun, segera membukakan pintu. Tapi sebelum aku melangkah, pandanganku tertarik pada satu mobil yang berhenti di seberang jalan. Toyota Avanza putih, dengan stiker hijau besar di kaca belakang. Grab, pria. Di balik kemudi, seorang pria mengenakan kaos lusuh dan topi baseball menunduk, mengecek ponsel. Tapi aku mengenalnya. Bahkan dari jarak 20 meter, bahkan dengan topi menutupi wajahnya. Dimas. Jantungku berdetak sekali, tenang, tajam, seperti dentang lonceng keadilan. Pak Harun mengikuti arah pandanganku. Ia diam, tapi matanya menyipit. "Mau saya antar ke sana, Bu?" Tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak, tapi panggil dia." Pak Harun mengangguk, lalu menyeberang. Beberapa detik kemudian, Dimas keluar dari mobil. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jenggot tak terurus. Ia menatapku seperti melihat hantu, atau malaikat pembalas. Ia berjalan perlahan, ragu. Lalu berhenti 2 langkah di depanku. "Nadia?" Suaranya parau, seperti suara orang yang lama tak bicara. Aku tak menyapanya dengan nama, tak memanggilnya Mas atau suamiku lagi. Aku hanya menatapnya, tenang, tajam, tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan. "Ayah sehat?" tanyaku, langsung. Ia mengangguk cepat. "Iya, alhamdulillah. Sudah pulang ke rumah. Ibu masih sering pusing, tapi bisa jalan pelan-pelan." "Dan Bella?" Dimas menunduk. "Dia menikah dengan pengusaha kain di Cirebon. Katanya, butiknya bangkrut setelah videonya tersebar." Aku tak bereaksi. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa keberanian. Aku minta maaf, Nadia. Aku tahu maaf gak cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Aku diam sejenak. Angin Jakarta berhembus, membawa debu dan aroma knalpot. Di sekitar kami, orang berlalu lalang. Tak ada yang peduli pada drama kecil di trotoar ini. "Aku tak butuh maafmu, Dimas," kataku akhirnya. Suara tenang tapi tegas. "Kamu tak perlu minta maaf padaku. Kamu butuh jujur pada dirimu sendiri." Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Dulu, aku pikir kamu akan selalu ada. Karena kamu kuat. Karena kamu sukses. Aku merasa kecil di dekatmu. Jadi aku cari cara, biar aku tetap merasa punya kuasa." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat penipu.
Aku melihat lelaki lemah yang takut kehilangan kendali, lalu menghancurkan segalanya demi ilusi kekuasaan. Kekuatan bukan di uang, Dimas, kataku pelan. Kekuatan di kejujuran. Dan kamu kehilangan itu jauh sebelum kehilangan aku. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Sekarang, aku cuma bisa jadi sopir taksi, gaji pas-pasan. Tapi, aku mulai belajar. Belajar jujur, belajar hidup dari hasil sendiri. Aku menatap mobil Avanzanya. Kaca kotor, bodi penyok di sisi kiri, stiker Grab yang mulai mengelupas. Ini bukan hukuman yang kuciptakan. Ini konsekuensi alami dari pilihan yang ia buat. Kalau itu yang kamu pelajari, kataku, maka mungkin ini awal yang baik. Aku tak memberinya uang, tak menawari pekerjaan, tak menghina. Aku hanya berbalik, lalu berjalan kembali ke Rolls-Royce. Tapi sebelum masuk mobil, aku berhenti. Jaga ayah baik-baik, dan jangan pernah lagi memanfaatkan orang yang mencintaimu. Lalu aku masuk. Mobil melaju. Di kaca spion, aku melihat Dimas masih berdiri di trotoar, kecil, sendiri, tenggelam di antara lautan Jakarta yang tak peduli. Malam itu, di apartemenku, aku membuka laptop. Di layar, muncul notifikasi. Transfer masuk 1.500.000. Catatan. Terima kasih Bu Nadia. Dimas. Aku menatap angka itu. Bukan uang yang kembali, tapi kesadaran. Ia mulai membayar, bukan karena takut, tapi karena tahu ia berhutang. Bukan pada rekeningku, tapi pada harga diriku. Aku tak mengembalikan uang itu. Aku biarkan masuk. Lalu, aku transfer jumlah yang sama ke rekening Pak Hartono untuk biaya obat bulanan. Karena karma bukan tentang menghukum, tapi tentang menyeimbangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa mimpi, hanya damai. Pagi itu, langit Jakarta biru bersih, langit yang jarang terlihat, seolah alam ikut merayakan akhir dari badai yang panjang. Aku berdiri di balkon apartemenku, secangkir teh jahe hangat di tangan, mengenakan dres linen putih sederhana tanpa perhiasan. Di bawah, kota berdenyut dengan ritme baru. Bukan ritme yang kubangun untuk kabur, tapi ritme yang kuciptakan untuk hadir utuh. Hari ini, aku tak pergi ke kantor. Tak ada rapat. Tak ada presentasi. Aku punya janji yang lebih penting. Mengunjungi Pak Hartono di Sukabumi. Untuk terakhir kalinya sebagai bagian dari keluarganya. Dan pertama kalinya sebagai diriku sendiri. Mobilku melaju pelan melewati jalan desa, yang dulu ku benci, karena penuh debu dan sindiran. Tapi kini, jalan itu terasa damai. Daun pepohonan bergoyang lembut. Anak-anak bersepeda sambil tertawa. Tak ada yang menatapku dengan iri. Tak ada yang berbisik istri kaya yang sombong. Mereka hanya melihatku, Nadia, wanita biasa yang datang membawa obat dan buah. Rumah mertua kini sederhana kembali. Tenda pesta sudah lama dibongkar. Kolam koi dikosongkan. Terlalu mahal untuk dirawat. Teras jati Jepara masih ada, tapi kini retak dan tak dipoles. Kemewahan yang dulu kubayar dengan harga diriku, telah lenyap, membawa serta ilusi keluarga harmonis yang tak pernah nyata. Pak Hartono duduk di kursi rotan di beranda. Tubuhnya lebih kurus. Tangan kanannya masih sedikit kaku, tapi matanya jernih, lebih jernih dari sebelumnya. Nadia datang, katanya suara parau tapi hangat. Iya ayah, jawabku, duduk di kursi di sampingnya. Aku menaruh tas berisi obat, makanan lunak, dan satu buku. Mengenal Hati yang luka karya psikolog ternama. Ia menatapku lama. Lalu, perlahan, tangannya yang sehat menggapai tanganku. Terima kasih, karena kamu masih mau datang. Padahal, kamu gak punya kewajiban apa-apa. Aku menatap matanya, mata lelaki tua yang akhirnya belajar. Cinta sejati tak diukur dari uang, tapi dari kehadiran tanpa syarat. Aku datang bukan karena kewajiban, ayah, kataku pelan. Aku datang karena aku memilih untuk tetap manusiawi. Ia mengangguk. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega bahwa di tengah kehancuran keluarganya, masih ada satu orang yang tak menghukumnya atas dosa anaknya. Lalu, ia memelukku. Pelukannya lemah, tapi hangat.
Seperti pelukan kakek yang tahu ia tak punya banyak waktu, tapi ingin memberikan semua cinta yang sempat tertahan. Aku membalas pelukannya, bukan sebagai menantu, bukan sebagai dompet berjalan, tapi sebagai Nadia yang utuh. Sore itu, sebelum pulang, aku menemui Ibu Ratna di kamarnya. Ia duduk di kursi roda, wajahnya lebih tenang, meski masih menyimpan bayangan malu yang dalam. "Aku dengar kamu datang setiap bulan," katanya, suara pelan. "Ya," jawabku, "untuk ayah." Ia mengangguk. Lalu, tanpa menatapku, ia berkata, "Dulu, aku pikir perempuan sukses itu sombong, tapi ternyata yang sombong justru aku, yang merasa berhak menghina orang hanya karena aku tua." Aku tak menjawab dengan kata bijak. Aku hanya meletakkan satu amplop di meja sampingnya. "Ini bukan uang," kataku. "Ini brosur panti jompo yang menerima pasien stroke dengan fasilitas rehabilitasi lengkap. Aku sudah urus semuanya. Gratis." Ia terdiam. Lalu, pelan, "Kenapa kamu lakukan ini?" "Setelah semua yang aku lakukan." "Karena aku tak ingin menjadi sepertimu," jawabku jujur. "Aku tak ingin kebencianku mengubur kemanusiaanku." Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan sejati di matanya. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi karena menyadari ia salah. Malam itu, di Jakarta, aku duduk di ruang kerjaku. Di layar laptop, draft proposal yayasan baru bersinar. Yayasan Nadia Sari, mendampingi perempuan korban manipulasi keluarga, kekerasan finansial, dan penipuan emosional. Karena setiap perempuan berhak hidup utuh, tanpa harus membayar harga dirinya dengan uang. Aku mengklik kirim. Proposal itu akan didanai 100% dari saham pribadiku. Tak ada nama Dimas, tak ada nama mertua. Hanya namaku, Nadia Sari, yang kini bukan simbol kekayaan, tapi simbol keberanian. Minggu berikutnya, aku mengunjungi makam ibuku di Bandung. Di batu nisannya, kuletakkan satu bunga krisan, bunga kesukaannya. "Bu," bisiku, "aku akhirnya mengerti. Cinta yang sehat tak pernah meminta kau mengorbankan dirimu." Angin berhembus pelan, seperti pelukan dari langit. Di hari terakhir bulan itu, aku berdiri di lantai 45 Menara Prima, menatap Jakarta yang berkilauan di bawah. Di tanganku, secangkir kopi hitam. Di hatiku, ketenangan yang tak bisa dibeli. Aku bukan lagi wanita yang menangis di kamar mandi mewah. Aku bukan lagi bayangan di balik nama suami. Aku bukan lagi ATM berjalan. Aku adalah Nadia Sari, wanita yang belajar bahwa harga diri tak diukur dari berapa yang kau beri, tapi dari seberapa berani kau berkata, "Cukup." Dan di balik semua badai, di ujung semua luka, ada satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Ketika kau berhenti membayar harga dirimu dengan uang, kau akhirnya bisa membeli kembali jiwamu.